Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun. Teman-teman semua, ini pekan mungkin udah aktivitas belajar 4 atau aktivitas belajar 5 ya. Di aktivitas belajar 4 ada tugas yang Anda harus selesaikan berkaitan dengan tugas 1 ya teman-teman semua ya. Tugas 1 ini. Tugas 1 teman-teman semua ya, yang Anda harus selesaikan ada 3 soal ya teman-teman semua. Soal pertama adalah berkaitan dengan data kecepatan mobil dan jarak ya teman-teman semua. Kamu lihat di sini datanya itu ada 50 data ya, dengan 2 kolom teman-teman semua. Ada kolom kecepatan, ada kolom jarak ya teman-teman semua. Nanti kita bisa lihat file Excelnya. Anda diminta menggunakan R teman-teman semua. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Nah, ini catatan buat teman-teman ya. Di sini saya bantu teman-teman semua ya. Itu Anda diminta mencari rata-rata kecepatan mobil teman-teman semua, average ya. Nanti pakai perintah min teman-teman semua ya. Kemudian ini rata-rata kecepatan mobil, kemudian rata-rata jarak yang ditempuh mobil ya teman-teman semua. Jadi dari 50 data ini berapa nih ya average-nya, rata-ratanya. Kemudian Anda diminta untuk mencari standar deviasi data jarak yang ditempuh dari mobil ya. Jadi perhatikan praktik sebelumnya teman-teman semua, bagaimana mencari standar deviasi ya teman-teman semua. Jadi standar deviasi data jarak, ini nih yang jarak yang diminta standar deviasinya. Nah, kemudian teman-teman semua, soal kedua adalah Anda diminta buat scatter plot ya, antara antar kecepatan dan jarak ya. Ini jadi X-nya, ini jadi Y-nya teman-teman semua, seperti itu ya. Terus Anda jelaskan, kemudian Anda minta dibuat histogram, nanti pakai perintah HIST ya teman-teman semua. Yang ini kan juga pernah ya pakai perintah plot ya. Nah, kemudian soal ketiga teman-teman semua, ini soal ketiga berkaitan dengan materi yang aktivitas belajar 4, yaitu coefficient of variation ya teman-teman semua ya, gitu. Nanti gampang lah ini mah ya. Dan J-score ya teman-teman semua. Nanti Anda lihat ya caranya ya. Cuma ngebagi antara standar deviasi di sini teman-teman semua, rata-rata di sini. Nah, itu standar deviasi di sini, rata-rata di sini dikali 100% berarti 7% lah kira-kira gitu teman-teman semua. Atau membandingkan 2 ya. Di sini standar deviasinya 10, rata-ratanya itu 75, nah, berarti dia 13% kayak gitu. Nah, kemudian J-score teman-teman semua, rata-rata kelasnya 78. Anda mendapatkan nilai 80. Standar deviasi daripada kelas itu 4. Berarti tinggal 80 kurangi 78 bagi 4, nah 0,5. Nah, jadi tata cara ngitungnya sih benar ya teman-teman semua ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua ya. Kemudian di sini saya mau bantu Anda ya, bagaimana cara mengerjakannya teman-teman semua ya. Saya udah bikin R-nya dulu ya, supaya nggak lama teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, Anda buka R-nya ya. Nah, saya udah bilang di awal tuh, kalau kamu nonton videonya baik-baik teman-teman semua ya. Di video pertama tuh saya udah bilang ya bagaimana cara nginstal terus mengerjakan teman-teman semua. Tapi kalau Anda nggak mau belajar itu susah teman-teman semua ya, susah. Saya udah bilang kalau bikin ini teman-teman semua, bikin projectnya teman-teman semua ya, bikin projectnya kita biasakan new project teman-teman semua. Project apa nih Pak? Project tugas 1 ya, tugas 1. Nah, ini ya, jadi kita bikin di dalam sini aja. Oke, kita choice. Nah, ini tugas 1 praktik
Nah, itu ya teman-teman semua ya. Tugas 1 teman-teman semua ya, seperti itu ya. Nah, kita bikin kita agak dalam aja ding. Sorry. Saya ulang lagi ya teman-teman semua ya, saya ulang lagi ya. Jadi biasain new project ya teman-teman semua, dibiasakan ya. Kalau Anda memang mau lebih bagus ke depan, biasakan new project. Simpan di mana Pak? Ya udah simpan, misalnya saya simpan di aktivitas belajar 4 ya. Nah, itu udah tugas 1 ya udah pokoknya saya di sini simpan ya. Nah, itu saya tulis tugas 1 praktik. Nah, gitu. Saya kasih nama project aja ya supaya jelas nih, project tugas 1 praktik. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Create project. Oke, ini udah kosongan teman-teman semua. Nah, saya udah bikin ini kan ada 2 folder ya, tuh project tugas project 1. Bapak udah bikin itunya sih, Pak. Nah, pastikan file Excel-nya itu nah, ini saya udah bikin R-nya sih teman-teman semua. Jadi saya mau simpan sini aja lah. Nah, itu teman-teman semua. Jadi apa tuh? Tugas 1 ini teman-teman semua ya, itu aslinya itu, nah ini saya hapus dulu dong. Saya ulang lagi teman-teman semua ya. Aduh deh. Jadi yang ini ya, ini hapus ya. Bukan ini ding. Masya Allah. Nah, itu udah hilang ya. Nah, jadi ada folder project ini cuma begini doang teman-teman semua. Terus kalau lihat dari filenya, nah ini kan di file assignment ini teman-teman semua, itu teman-teman ada file ini kan ya. Nah, ini kalau you unduh teman-teman semua ya, unduh ya. Terus saya simpan di folder tadi kita ya. Oke, kita simpan di foldernya. Oke, di sini ya. Aktivitas belajar 4. Nah, ini yang project ya. Nah, kita simpan sini ya teman-teman semua. Nah, di situ nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Jadi di foldernya juga ada tuh. Ya, tadi udah kita simpan sini ya. Nah, teman-teman semua, ini saya agak dibuka gini ya. Oke. Nah, teman-teman semua, itu soalnya kan seperti ini ya teman-teman semua ya. Nah, ini soalnya, ini saya buka dikit di sini kecil. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, file ini basisnya file Excel ya. File Excel ya. Kalau Anda hati-hati dengan file Excel ya. Nah, ini file Excelnya kamu buka dulu teman-teman semua. Kamu buka pakai apalah. Saya pakai WPS ya teman-teman semua di sini ya. Nah, you mau pakai WPS ke, mau pakai Excel ke, terserah lah ya. Saya pakai online office juga bisa teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua, di sini teman-teman semua itu ini udah bener ya, kenapa yang sorry ini ya teman-teman, sorry yang ini nih, yang ini nih, ini yang tadi kita unduh ya. Nah, ini kan ada R projectnya, tadi kan project tugas 1 praktik ya teman-teman semua. Ini ada di sini, ini nama projectnya, file projectnya, terus ini file kita. Ini kalau kita buka teman-teman semua, ini yang tadi kita unduh langsung dari e-learning ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya teknik caranya banyak lah ya. Cuma ini kan data udah banyak teman-teman semua ya. Data udah banyak, nggak mungkin diketik lah ya gitu ya. Nah, yang Anda harus perhatikan teman-teman semua, ini persis dalam data kolumnar teman-teman semua, ini tidak boleh ada yang seperti ini teman-teman semua. Berarti kita harus bersihin dulu datanya teman-teman semua ya. Jadi kolom ini harus Anda hapus ya. Oke. Ini kolom tabel tugas 1 ini Anda harus hapus. Row 1 ini Anda harus hapus ya, harus delete ya teman-teman semua. Nah, gini nih. Nah, ini kolumnar seperti ini teman-teman semua ya. Kan tadi kita udah lihat ya, datanya ada 50 data teman-teman semua ya. Pak, bagaimana dengan nama header? Ini nama header sebenarnya tidak disarankan dengan nama header seperti ini ya teman-teman semua sebenarnya ya. Cuma ya kalau you mau tetap seperti ini ya bisa-bisa aja. Paling nanti dia ada tanda
kutip 2, ada tanda kutip 1 ya, single quote kiri kanan teman-teman semua ya. Tapi saya tidak menyarankan Anda pakai seperti ini sebenarnya kalau di pengolahan data besar ya. Cuma supaya Anda tidak kehilangan paham, saya tetap seperti inilah ya, sesuai dengan yang di-share oleh e-learning ya teman-teman semua. Jadi jangan lupa simpan. Nah, jadi udah saya hapus ya teman-teman semua si yang tadi tuh yang baris 1 tuh ya. Nah, sekarang Anda tutup, Anda buka R-nya teman-teman semua ya. Anda buka R-nya. Nah, seperti ini teman-teman semua, Anda buka, lebarkan boleh. Kamu lihat itu ada file Excel kamu di situ ya. Nah, sekarang Anda harus memindahkan Excel ini ke environment-nya teman-teman semua. Jadi data frame. Banyak cara R ini bisa dikonekkan dengan berbagai macam data ya teman-teman semua. Bisa ke database, bisa ke API, bisa cuma Excel kayak gini doang, CSV ya. Nah ini tapi kalau teknik yang paling gampang itu ada import dataset tuh. Oke, klik from Excel ya, browse. Nah ini kan ada file Excel yang teman-teman semua. Oke, kamu open. Oke, coba perhatikan lagi datanya. Apakah datanya udah sesuai? Dia bilang ada 50 entries atau ada 50 baris data teman-teman semua ya. Terus nanti nama dari data frame-nya itu table underscore tugas 1. Persis seperti nama ini teman-teman semua. Cuma dia kasih underscore tuh. Ya, kasih underscore ya. Apa boleh saya rubah? Boleh teman-teman semua. First row as name, berarti ini row pertama name ya. Row pertama sebagai title ya teman-teman semua, atau sebagai judul daripada kolom ya. Nah itu Anda tinggal klik import teman-teman semua. Nah ini kan datanya jadi nih ya, aman ya, seperti ini ya, ini datanya ya. Nah itu ada perintahnya tuh ya. Oh iya, nanti ketika karena Bapak sudah library Excel-nya udah ada teman-teman semua, dia suka nanya tuh, apa mau install library Excel? Bilang aja iya. Oke, bilang aja iya ya. Karena kita butuh library Excel. Jadi library ada yang namanya library read Excel. Nah, itu read Excel file. Nah, nanti dia suka nanya tuh, apakah Anda mau install? Bilang iya aja teman-teman semua. Iya ya, saya mau install file Excel. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman semua. Jadi ini biasanya Anda belum terinstall ya gitu. Nanti dia nanya, mau diinstalin nggak? Ya gitu. Itu perintahnya tuh sebenarnya bisa manual install package seperti itu ya. Nah, itu teman-teman semua ya. Udah, berarti kalau udah nyampe sini nih aman. Itu langsung dikasih view tuh. View. Kalau view tuh berarti perintah menampilkan teman-teman semua. Jadi gini, datanya muncul. Ini kalau saya tutup, nah terus saya klik ini juga view juga teman-teman semua. Ini klik, nah itu datanya bisa kita lihat ya. Nah itu view. Kalau saya clear, Ctrl L ya, masih inget ya. Ini tutup lagi misalnya. Ini klik ini nih. Nah itu perintahnya kan view. View tabel tugas 1. Lihat, ini perintah dasarnya teman-teman semua kalau di konsol ya. Nah jadi datanya sudah masuk di memori teman-teman semua. Nah sekarang Bapak sudah bikin dulu ya, ini saya udah buat dulu teman-teman semua tadi sebelumnya ya nih. Nah ini teman-teman semua, ini saya mau copy dulu. Nah jadi anda selanjutnya teman-teman semua, nah ini saya nggak usah batal ya, saya nggak hapus ya teman-teman semua ini. Nah Anda semua teman-teman semua jangan lupa seperti biasa, ini udah project ya. Nah udah project tugas atau praktik. Nah ini Anda klik new file R. Nah teman-teman semua, nah, kosongan seperti ini teman-teman semua, kosongan ya. Nah berhubung Bapak sudah punya filenya ya nih. Oke nih. Nah ini buat ngebantu kita lebih cepat ya teman-teman semua, buat menyelesaikan masalah ini. Nah teman-teman semua, ini saya bantu ya teman-teman semua. Nah ini oke, seperti ini ya. Nanti kita bahas satu-satu lah ya, kita bahas satu-satu. Nah teman-teman semua, jangan lupa ini masih untitled ya. Jadi nanti kamu simpan, save. Nih save yang ini boleh ya. Nah save nya kemana? Ke sini teman-teman semua ya. Ini kita kasih nama lah sama dengan nama projectnya teman-teman semua. Nah ini jangan lupa ini
nah itu dihapus teman-teman semua. Nah itu jadi tugas praktik satu aja lah ya. Nah itu tuh, nah ini ya, jadi namanya ini nih, tugas satu underscore praktik nih, simpan. Nah nanti kesimpan di sini nih, tugas satu praktik .r. Nah itu kita bisa lihat di situ ada file baru tuh. Nah ini nih, tugas satu praktik R. Nah ini udah saya bikinin dulu lah ya teman-teman semua ya, supaya cepat. F11 kalau you pengen full screen ya. Ini kalau full screen tuh teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, jadi soal kita itu sederhana banget ya. Pertama nyari rata-rata ya teman-teman semua. Nah sebenarnya nyari rata-rata itu tinggal nulis begini aja teman-teman semua ya, min, nah gitu kan. Nah ini dalam kurung, nah itu tabel. Nah itu udah muncul tuh, dia udah bantuin tuh teman-teman semua ya, tabel. Ingat kan kalau data var nggak pakai pakai dolar. Nah itu teman-teman, yang mana nih, yang ini. Oke. Nah ini kalau di konsol teman-teman semua, ini tinggal di enter dapat jawabannya sebenarnya. Nah itu ya, sama dengan ini teman-teman semua nih, cuma ini dibikin variabel. Saya mau bikin variabel namanya rata-rata kecepatan mobil ya. Nah si variabel ini nanti diisi dengan ini teman-teman semua, dengan ini teman-teman semua. Nah gitu kira-kira ya, gitu. Jadi kalau variabel dibikin, nah ini variabel saya blok ya, atau saya simpan kursornya di belakang teman-teman semua. Jangan lupa jalan-jalan ini ya. Kalau source berarti kita ngeksekusi semua baris. Kalau pengen cuma satu-satu ya teman-teman, sebaris-sebaris ya. Misal kamu blok begini, boleh klik run. Nah ya, nah dia jadi variabel teman-teman semua tuh. Udah ada isinya 17,5, sama tuh 17,5. Perintah ini buat perintah ngeprint. Oke ya, berarti sama ya, sama ya. Kemudian itu kecepatan mobil. Sekarang jarak itu jangan lupa rumus dasarnya min teman-teman semua. Itu functionnya, function yang udah ada ya. Banyak function di R ini, ada summary, ada segala macam lah pokoknya teman-teman. Min teman-teman semua, dalam kurung, jangan lupa dia sensitive case teman-teman semua. Jangan T kecil tapi T besar, tabel lah gitu. Nah langsung dia muncul ya. Itu kasih dolar, kolom mana, kolom jarak. Nah ini kalau kita enter berapa nilainya, 42. Nah kalau di sini Bapak bikin variabel namanya rata-rata jarak tempuh mobil teman-teman semua, sama dengan, nah sama kayak barusan tuh. Kalau ini saya eksekusi, klik run. Oke, sebenarnya nilainya udah ada tuh 42,8. Di sini saya cuma mau nyetak doang gitu kan ya. Nah, sama kan nilainya teman-teman semua. Kita lanjut. Nah, itu buat soal satu yang ini teman-teman semua ya. Soal satu yang AB. Nah, sekarang bicara standar deviasi teman-teman semua. Nah, standar deviasi itu perintahnya SD ya. Dalam kurung, nah itu kan, nah, sekarang apa yang dicari, tabel teman-teman semua. Tugas satu kasih dolar, apa yang dicari, SD-nya, standar deviasinya, yang jarak yang diminta. Nah itu kalau you enter, nah itu dapatlah 24. Kalau di sini saya bikin variabel standar deviasi jarak sama dengan yang perintah baru, function yang barusan. Nah itu kalau dieksekusi dapatlah nilainya 24,76 tuh, panjang banget tuh. Nah itu kalau kita print, nah itulah nilai standar deviasinya. Sama ya teman-teman semua nih, sama ya. Mau yang di konsol, mau yang kita bikin variabel, Pak kalau ini buat apa ya, nanti kan bisa yuk pakai buat perhitungan teman-teman semua ya. Kalau yang di konsol ya tampilannya ya langsung di, kalau saya nulis di konsol ya langsung nggak disimpan di memori. Kalau ini kan bisa kita simpan teman-teman semua ya. Jadi ini dulu, ini datanya bisa kita simpan. Nah kasih nama yang ini, hapus teman-teman semua, belakang hapus, tek tek, nah itu hapus ya. Nah nanti dia jadi R data. Nah kamu bisa lihat di sini, ini tadi mana, di, nah itu tuh belum ke refresh ding, belum ke refresh nih kan ada R data teman-teman semua. R data tuh isinya ini teman-teman semua ya. Kalau you ke depan, simpan teman-teman semua, simpan semua ya. Nah itu soal satu selesai ya.
soal 1 ini saya hapus ya teman-teman semua ya. Apa ngapus? Ctrl L. Ctrl L. Nah, itu ya, ngapus. Kayak di sistem Linux tuh kalau ngapus layar Ctrl L. Nah, teman-teman semua, soal kedua itu Anda diminta scatter plot ya teman-teman semua. Plot tuh ada di sini sih sebenarnya nih ya. Tapi tanpa harus Anda ngeklik ini juga biasanya dia suka pindah sendiri ke situ teman-teman semua ya, Pak. Nah, itu scatter plot itu teman-teman semua. Jadi, saya di sini ya. Gini ya. Nah, jadi apa sih yang diminta? Katanya plot, Pak. Plot antara apa? Plot teman-teman semua begini kan, antara tabel tugas 1 dolar, contoh kecepatan, koma ya, tabel, nah itu betul, dolar, jarak, enter. Itu saya pakai ini ya, pakai panah ya teman-teman semua supaya lebih cepat. Gini doang, sama yang ini sih sebenarnya nih ya, sama. Nah, teman-teman semua ya, ini kalau di enter teman-teman semua, just, nah itulah dapat plotnya ya teman-teman semua ya. Nah, ini kalau misalnya lihat datanya teman-teman semua ya, kamu lihat datanya ini kecepatan di X, di Y-nya ada jarak teman-teman semua. Coba yuk perhatiin, ini ada yang sedikit nyeleneh ya teman-teman semua ya, jadi tidak bergabung di sini teman-teman semua. Nah, ini kamu lihat ini kecepatannya lebih dari 100, ada nggak yang kecepatan di atas 100? Nah, ini kan nih. Nah, baris 19 ini teman-teman semua kecepatannya 114 nih. Ya mungkin 111 lah ya teman-teman semua. Nah, dia tuh jaraknya 43 meter. Ya mungkin sudah 43 meter teman-teman semua. Nanti kita coba ada satu yang bisa kita deketin, nanti koordinatnya muncul teman-teman semua. Kalau ini akhirnya kita tebak-tebakan kalau koordinatnya nggak muncul. Oke, nah itu teman-teman semua. Ya, jadi ini nih ya, yang ini nih, ini kalau saya blok begitu teman-teman semua ya. Ini saya run, just ya, saya hapus dulu ini ya. Oke, ini saya kontrol L, bersihin dulu. Nah, ini yang baris 20 teman-teman semua, kalau saya blok ya seperti ini ya, run. Yang tadi persis sama ya teman-teman semua. Apa itu yang di bawahnya? Apa itu yang di bawahnya? Yang pekan kemarin teman-teman semua, itu hanya sedikit menambahkan ya. Pak, memang harus panjang ini, nggak boleh ke bawah. Boleh teman-teman semua ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu supaya bersih lah ya, bersih. Nah, ini kalau kita run, nah, seperti ini teman-teman semua. Tambah simbol lah dikit teman-teman semua ya, itu. Atau kalau misalnya ini tanpa cek perasaan ya, ini aja dulu lah teman-teman semua ya. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Sebenarnya ini boleh ke bawah. Ini saya hapus dulu ya teman-teman semua. Hapus. Ini boleh ke bawah teman-teman semua supaya nggak panjang gitu ya. Nah, begitu tuh. Nah, begini boleh sebenarnya supaya pandangan kita nggak terlalu. Nah, begini ya. Jadi ini ke sini. Ini masih dianggap satu baris teman-teman semua. Nah, ini kalau Pak ini harus diblok begini kah? Boleh begini teman-teman semua. Atau kursor kamu yang penting ada di dalam sini aja atau di belakang sini ya, diam tuh kursornya. Kamu jalanin, jalan teman-teman semua ya. Jadi sama ya teman-teman semua. Jadi yang ini juga tadi begini. Nah, itu yang sebelumnya begini ya. Nah, itu kamu bisa lihat itu ada tambahan-tambahan parameter teman-teman semua ya. Ini grafik bisa diganti nih ya. Nah, itu ini mirip dengan latihan sebelumnya teman-teman semua ya. Nah, itu buat scatter plot ya teman-teman semua. Nah, nanti kamu jelasin lah ya kenapa bisa begini ya. Jadi coba diinterpretasikan ya. Itu kan soal B-nya itu Anda diminta untuk menjelaskan kondisi ini teman-teman semua ya. Gitu. Jadi ada yang sebenarnya kecepatan maksimumnya kan di sini ya teman-teman semua ya. Kecepatan maksimumnya di sini dan dia mencapai 100 kilo lah. Cuma ini ada data yang nyeleneh nih teman-teman semua ya. Nah, itu saya kasih tambah teman-teman semua ya. Jadi ini saya hapus dulu lah ya teman-teman semua ya. Hapus dulu semua, ini hapus dulu. Oke. Nah, teman-teman semua, itu saya tambah plot lebih baik ya.
Nah, tapi plot lebih baik ini teman-teman semua butuh yang namanya package. Ya, ini package-nya. Nah, ini kamu install dulu teman-teman semua nih. Jadi, ini diinstal dulu. Nah, ini install dulu. Run, nah gitu teman-teman semua. Itu nanti dia muncul kayak ngeran ya sampai kursornya ngedip-ngedip lagi begini ya teman-teman semua. Berarti proses selesai. Ngeceknya berarti package-nya udah masuk, tinggal dicek di sini aja. Plot LY, nah itu ya teman-teman semua ya. Pak, ini buat apa Pak? Ya sedikit supaya lebih bagus lah teman-teman semua. Tadi kan masalah kita kan koordinatnya nggak kelihatan ya. Di sini kita bisa lihat koordinatnya teman-teman semua ya. Nah, jadi pastikan ini udah terinstall dulu teman-teman. Kalau belum terinstall nggak bisa gitu ya teman-teman semua ya. Nah, kalau sekarang saya udah ada, saya cukup pakai perintah ini aja. Yang ini kan jangan diulang lagi karena saya udah ada teman-teman semua. Ini saya bersihin dulu ya, Ctrl L ya, supaya apa tuh nampannya terlalu selalu bersih teman-teman semua. Nah, ini library plot ly. Nah, ini kalau dijalanin teman-teman semua. Oke. Nah, terus ini ada satu perintah. Perintahnya begini sih teman-teman semua. Ini kamu lihat kan? Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini cara manggil si data frame-nya teman-teman semua. Jangan lupa nih, ini yang kecepatan. Jadi yang X ini kecepatan. Yang Y adalah jarak teman-teman semua ya. Ini ada sedikit perintah tambahan begitu aja teman-teman semua ya. Nah, ini kalau misalnya saya eksekusi teman-teman semua, Pak gimana Pak? Di blok semua boleh, blok semua teman-teman semua. Tinggal klik run, just. Nah, ini apa Pak? Ini lebih baik kalau kamu deketin tuh. Ah, kan kita punya jawaban. Oh, bener tuh. Si yang kecepatannya 114 ya. Kecepatan 114 itunya apa tuh value-nya 43 ya. Ininya kalau mau yuk. Nah, ini bisa. Ini kecepatan, bukan ini kecepatan aja. Tapi nanti rubah ke situnya, ding. Oh, udahlah gitu aja teman-teman semua ya. Nah, jadi minimal Anda bisa tahu ya, oh iya itu ada kecepatan 114 43. Tinggal nanti bisa gantilah ya kalau pengen ini jadi kecepatan gampang. Belum saya ganti ya. Nah, itu kalau pengen plot lebih baik teman-teman semua ya. Nah, kemudian teman-teman semua terus ini kita hapus dulu, Ctrl L. Ini kita hapus supaya bersih. Oke, terus tugas kedua gampang banget, diminta mencari histogram dari kecepatan ya. Nah, ini teman-teman semua cuma perintahnya cuma his. Nah, itu ya, his t. Nah, itu teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman semua kalau misalnya kita jalankan ya teman-teman semua ya. Seperti ini. Nah, dapatlah histogram daripada kecepatan. Nah, Anda bisa lihat ya. Di sini ada yang tadi kecepatannya di atas 100 nih teman-teman semua ya. Jumlahnya sedikit sih, cuma 1 ya. Berarti kebanyakan sebenarnya kecepatan tuh antara 0 sampai 20. Berarti di atas 20 ada ya teman-teman semua ya. Di atas 20 tuh ada tuh. Nggak banyak, kurang dari 10 tuh. Kurang dari 10 teman-teman semua ya. Pak, bisa nggak nanti dikasih tulisan di atasnya? Bisa gitu ya. Nah, itu teman-teman semua ya, histogramnya udah kelihatan ya sebarannya teman-teman semua ya. Nah, kemudian teman-teman semua bahasan terakhir adalah berkaitan dengan masalah coefficient of variation teman-teman semua ya. Coefficient of variation soalnya itu seperti ini kan nih. Kita ada dua, mau nyari coefficient of variation dan nyari z-score ya teman-teman semua, nilai standar atau angka baku ya. Nah, jadi kan ada dua versi lah. Anda baca lagi buku panduannya teman-teman semua ya, buku panduan. Nah, kamu bisa lihat untuk yang si coefficient of variation ya, misalnya si Thomas nih. Si Thomas itu nilai 80, tapi ini belum dipakai. Kalau di z-score udah dipakai. Yang pasti Thomas itu ujian matematika rata-rata kelasnya 75 teman-teman semua. Standar deviasinya 10. Kamu lihat 10 75. Kalau di buku panduan kan diminta dikali 100 ya teman-teman semua ya. Nah, itu dapatlah ini teman-teman semua nih. Nah, ini kalau dijalankan ya enter, dapatlah 13% teman-teman semua ya. Nah, kemudian si Thomas juga ikut ujian bahasa Inggris, rata-rata kelasnya 70.
standar deviasinya 8. Nah, berarti kan 8 bagi 70 dikali 100. Nah, ini nih ya. Nah, teman-teman semua. Nah, jadi kalau ini kan saya bikin variabelnya lah, teman-teman semua ya. Saya bikin variabelnya. Nah, berarti 11%, teman-teman semua. Nah, berarti kan bagusan yang inilah, teman-teman semua. Ini 13% sih apa tuh untuk matematika, berarti keragamannya lebih bagus, teman-teman semua. Nah, lama masuk ke J-score ya teman-teman semua. Nah, di J-score teman-teman semua kan itu ada nilainya tuh. Si Thomas punya nilai 80. Rata-rata kelas 75. Nah, itu tinggal dikurangin aja tuh. 80 dikurangin 75 dibagi standar deviasinya. Standar deviasinya 10, teman-teman semua. Nah, berarti dapatlah nilai 0,5, teman-teman semua ya. 0,5 50% gitu ya. Nah, kemudian kamu bisa lihat si Thomas juga nilai bahasa Inggrisnya 75, rata-rata kelas 70, standar deviasi 8. Nah, ini kamu lihat 75 nilainya si Thomas untuk bahasa Inggris. Kemudian ini 70 rata-rata kelasnya, standar deviasinya 8. Ya, gitu. Saya nggak tahu berapa jumlah muridnya, pokoknya ini udah ada rata-rata kelasnya sama standar deviasi kelasnya, teman-teman semua. Nah, ini kalau kita cetak, itu teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua ada keunikan tuh ya. Yang ini nilainya 62,5%, teman-teman semua. Ya, 62,5%. Ya, ini 50% nih gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya nilai ini lebih bagus ya, atau kalau pakai bahasa ini kan di atas 0,5, di atas 0 lah teman-teman semua ya. Nah, di atas 0 ya. Ini kalau kamu baca lagi di panduan kita, nah, score-nya itu kan di atas lebih dari 0, berarti nilai di atas rata-rata. Tapi kalau kita bandingin teman-teman semua antara kita bandingin antara bahasa Inggris dan ini apa dengan matematika, itu bagusan apa ya, bagusan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kan ini 0,6 itu 62,5%, ini 50%. Nah, berarti sebenarnya ini lebih bagus ya. Itu kalau di buku panduan kita, nah, itu kan ada sedikit contoh ya, walaupun ada sedikit salah di angka gitu ya, tapi di angka soal atasnya sih sebenarnya. Nah, itu kan ada membandingkan ya teman-teman semua nih ya. Ya, jadi jadi perbandingan kedua angka bahu menunjukkan bahwa performa Sam lebih baik saat ujian bahasa Inggris. Nah, sama si Thomas ini sebenarnya waktu ujian bahasa Inggris nilainya lebih bagus, teman-teman semua ya. Jadi itulah ya. Jadi si Thomas itu nilainya sebenarnya saat ujian bahasa Inggris dia lebih bagus ya. Padahal nilainya kan lebih kecil ya di sini ya. Jadi kalau dibandingkan nilai yang matematika gede dia, nilai bahasa Inggris lebih kecil. Tapi teman-teman semua, perform Thomas di ujian bahasa Inggris tuh lebih bagus ya. Bisa lihat dari nilai ininya 0,6 kayak gitulah ya. Jadi fenomenanya itu teman-teman semua. Jadi fenomenanya si Thomas ikut matematika 80. Kemudian Thomas ikut bahasa Inggris 75. Setelah dicari setelah dicari J-score-nya si matematika 0,5 50% ya. Kemudian sedangkan yang bahasa Inggris 0,625 62,5%. Nah, ternyata berarti si Thomas ini lebih perform teman-teman semua di ujian bahasa Inggris. Kira-kira gitu ya teman-teman semua. Bahasa sederhananya. Kamu baca lagi nih yang koefisien keragaman itu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman semua dalam untuk menjawab soal ini ya teman-teman semua. Jangan lupa ya, sesuai dengan di soal ya, gunakan ya R-nya teman-teman semua ya. Nah, ini sedikit saya tambahan, kalau misalnya tambahan aja ya teman-teman semua ya, hanya tambahan. Jadi kalau misalnya kita bikin custom ya teman-teman semua ya, ini custom ya nih, ini bentuknya custom ya seperti ini adalah saya bikin variabel teman-teman semua ya, fungsi daripada standar deviasi dibagi rata-rata ya. Contohnya beginilah ya, ini functionnya teman-teman semua. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, functionnya udah jadi tuh.
Nah, ini nih function bikinan sendiri teman-teman semua. Nah, kemudian ada data. Nah, ini datanya. Ingat kan pelajaran pertama, itu datanya kan ada 10, 12, 15, 11, 13 ya gitu ya. Datanya ada 5. Nah, ini kalau saya eksekusi, nah itulah kita punya data satu. Nah, ini data satu nih, data satu. Nah, pertanyaannya si data satu ini, my data satu ini berapa tuh ininya apa tuh koefisiennya, coefficient of variationnya. Ini maaf ya, ini panjang banget misalnya. Nah, ini saya begini perintahnya kan, ini cuma yang ini kan manggil ini teman-teman semua nih, tuh dia langsung ke sini tuh manggil ini ya. Nah, ini kalau di print just 0,15 teman-teman semua, 0,15. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Oke. Nah, contoh teman-teman semua, contoh ya, contoh lagi. Nah, kan kita punya kolom kecepatan ya. Nah, itu kolom kecepatan, satu kolom itu kan 50 data ya teman-teman. Hanya kolom kecepatan doang ya teman-teman semua. Nah, itu mau dicari tuh berapa sih coefficient of variation-nya teman-teman. Sama pakai rumusnya sih itu tuh, rumus yang ini teman-teman semua ya. Nah, itu tinggal kalau saya ini blok lah supaya cepat ya teman-teman semua. Nilainya harusnya sama. Nilainya beda, sorry nilainya beda ya. Ini kan tadi data kita, ini kan data yang dari data dari Excel kita ya teman-teman semua. Nah, 0,85 ini tambahan satu. Nah, tambahan duanya teman-teman semua sebenarnya ada function ya, namanya nvstat. Nah, ini namanya nvstat teman-teman semua. Nah, ini install dulu package-nya, nanti aktifkan package-nya teman-teman semua. Nah, ini biasanya di sini udah terinstall. Kalau saya udah punya ya, mv. Nah, itu package informal statistical including US EPA guidance. Nah, teman-teman semua ya. Nah, itu. Nah, jadi bisa manual. Kalau rumusnya masih sederhana ya kita bikin rumusnya lah, persis kayak rumusnya si coefficient of variation itu seperti apa sih. Tapi kalau ini nggak dikali 100% ya teman-teman semua. Kalau yang di atas kan dikali 100% tuh ya. Kalau jadi yang ini ya, ini kan dikali 100. Kalau ini kan enggak lah ya, nggak saya kali 100. Gampang kalau harus dikali 100 mah. Nah, yang bawah ini pakai library teman-teman semua, namanya library nvstat. Nah, harusnya kalau pakai library begini nih harusnya sama jawabannya. Ini kan jawabannya begini ya. Nah, harusnya sama. Nah, ini saya aktifin dulu. Ya, Pak, ngaktifnya gimana? Ya, ini kalau ini udah diinstal ya udah, berarti nggak usah diinstal tiap ini, tiap mau dipakai nginstal ya teman-teman, nggak usah ya. Jadi ini kan cuma nginstal library lah, sama kayak nginstal library di apa tuh, di Java, di Python teman-teman semua. Nah, ini kalau saya aktifkan library-nya teman-teman semua, alright. Nah, sekarang ya ini kamu lihat function-nya itu sebenarnya namanya CV. Nah, ini ya CV ya. Jadi CV itu function-nya teman-teman semua. Nah, ini kalau saya eksekusi langsung lah ya supaya cepat. Harusnya nilainya sama dengan di atas ini. Bismillah. Just. Nah, sama kan teman-teman semua. Yes ya. Mau yuk pakai rumus sendiri manual teman-teman semua, nilainya kan sama tuh ya gitu. Jadi di R itu sebenarnya banyak fungsi-fungsi matematika dan statistikal yang bisa kita pakai, persis kayak di Excel lah. Persis kayak di Excel. Pak, soal ini kan bisa pakai Excel ya. Itu bisa sih, ini kan masih sederhana, tapi kan teman-teman semua kan Anda diminta pakai R sama kampus gitu ya teman-teman semua. Kira-kira gitulah praktiknya teman-teman semua ya. Semoga bisa Anda menyelesaikan tugas tutorial 1 kira-kira gitu. Nah, jangan lupa yang kayak gini tuh disimpan teman-teman semua, simpan. Nah, pas apa di sini Ardata gitu. Kalau yang ini memang harus manual teman-teman semua, harus manual. Nah, ini kalau simpan semua just itu. Jadi kalau misalnya kita close project, nah ini save, jangan lupa nih Ardata ya nih, save. Nah, itu teman-teman semua. Nah, itu kita tutup misalnya ya, benar-benar tutup, terus kita buka lagi teman-teman semua. Oke, nah ini kalau kita open teman-teman semua, open project ya, open project di mana nyimpennya misalnya gitu kan, nyimpennya di 19.
tinggal dibuka lagi aktivitas belajar 4. Nah ini kan project. Nah, projectnya buka lagi teman-teman semua. Sebenarnya ada cara cepatnya sih sebenarnya. Cara cepatnya tinggal buka di recent aja. Nah ini kebuka lagi semua. Tuh semua kami udah kebuka lagi teman-teman semua. Termasuk variabelnya. Enak banget kalau ini udah kebuka lagi. Sebenarnya bisa cepatnya di sini nih open project. Nah ini teman-teman semua ya itu cara cepatnya. Nah ini variabelnya keangkat lagi. Nah kenapa kalau anda dibiasakan oleh saya pakai sistem project ya teman-teman semua, karena apa kerjaan terakhir itu bakal ngebuka lagi semua, terutama variabel-variabel yang udah dibikin. Kira-kira gitu ya teman-teman semua buat menyelesaikan tutorial satu tugas ya. Jangan lupa dicoba ya, uh, dikumpulkan nanti per Bapak lupa 3 November ya. Masih lama lah, masih ada sepekan lebih, masih 10 hari lagi lebih mungkin. Ya teman-teman semua, jadi seperti itu ya gitu. Jadi jangan nanya-nanya lagi bagaimana cara melakukannya ya teman-teman semua ya gitu. Pak, saya mau punya cara yang lain, lebih senang. Bapak lebih senang kalau you punya teknik yang lain ya. Ini bener-bener hanya buat teman-teman yang masih kebingungan mengerjakannya bagaimana. Terima kasih teman-teman semua ya, sehat selalu. Kita ketemu di aktivitas-aktivitas belajar yang lainnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.